Jadi ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Hanofa dalam majelisnya tentang seorang sahabat bernama Hanzalah. Hanzalah. Jadi suatu saat Hanzalah ini bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu Hanzalah? Apa jawabnya Hanzalah? Hanzalah itu bilang, nafaqo Hanzalah. Nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik katanya. Hanzalah telah munafik. Loh kenapa gitu? Jadi Abu Bakar tuh sampai bingung gitu. Padahal ini Hanzalah itu termasuk sahabat yang utama, sahabat yang mewariskan bacaan Rasul sampai kepada kita gitu, di antara semua sahabat penghafal Quran yang lain. Jadi kata Hanzalah, karena aku merasa ketika aku berada di dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah surga dan neraka itu ditampakkan di hadapanku. Jadi saking membaranya gitu semangat yang sudah ditularkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dia pikirkan adalah saya mau surga, saya nggak mau neraka. Saya nggak mau surga, saya nggak mau neraka. Jadi akhirnya beliau giat aja beribadah gitu. Beliau dengan energi penuh gitu, pengen membuktikan ikhtiar terbaik sebagai seorang hamba gitu. Kecintaannya kepada Allah, Rasulnya, dan kepada Al-Quran juga full gitu, 100% gitu. Tapi ketika aku pulang, ketika aku kembali kepada keluargaku, maka urusan keluargaku menyibukkanku. Aku sibuk juga mencari maisyah untuk mereka gitu. Aku sibuk juga mengurusi hal-hal yang lainnya gitu. Jadi sampai beliau itu ngerasa beliau itu munafik gitu. Berbeda ketika berada di dekat Rasul, berbeda lagi ketika beliau sudah pulang ke rumahnya. Apa kata Abu Bakar? Loh sama, saya juga kayak gitu. Terus akhirnya, yuk kita ketemu Rasul aja, yuk kita curhat gitu. Jadi akhirnya mereka berdua mengadukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diadukan kepada Rasul, jadi yang dijawab Rasulullah menjawab itu dengan kalimat sa'atan. Jadi sejenak. Hanzalah katanya, seandainya setiap hari dalam 24 jam sehari sepanjang waktu kamu selalu mengingat tentang negeri akhirat gitu, tentang akhirat, maka malaikat itu akan turun menjabat tanganmu sekalipun kamu di tempat tidur ataupun di jalan-jalan. Saking luar biasanya gitu. Sementara kan manusia itu nggak ada yang begitu. Manusia itu diciptakan, dia punya nafsu juga, dia punya keinginan, dia juga punya akal yang itu juga harus dipergunakan. Jadi kalimat yang saya suka dari Rasulullah itu adalah yang sa'atan. Karena Syekh Hanofa itu menerjemahkannya adalah indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada gilirannya, ada masanya. Dan kita bukan berarti ketika kita sedang beribadah yang satu, kita menganggap bahwa beribadah yang lain itu buruk. Jadi misalnya kita menganggap menghafalkan Al-Quran itu adalah ibadah yang luar biasa, gitu. Itu akan menjadi cita-cita mulia kita, jadi tujuan akhir kita. Sementara kita menafikan bahwa mengasuh anak, membahagiakan anak, membesarkan anak itu adalah ibadah yang melelahkan. Gitu. Jadi jangan sampai kita bikin frame yang begitu. Setiap kali seorang muslim itu melakukan sesuatu, bahkan makan dan tidurnya itu ibadah loh. Ketika seorang muslim makan, dia bisa menegakkan punggungnya untuk bisa sholat, untuk bisa bekerja mencari uang. Ketika dia tidur, itu adalah ibadah dia untuk merehatkan fisiknya, sedemikian sehingga ketika bangun, dia udah siap untuk menebar manfaat lagi. Jadi jangan sampai kita berpikir ngasuh anak itu menghalangi ibadah kita untuk menghafalkan Quran. Tenang aja, caranya masih banyak. Kalaupun kita nggak bisa pegang mushaf, kita bisa pakai murotal. Kalaupun misalkan anak kita nggak bisa lepas, ya anak kita diajak juga untuk menghafal gitu. Jadi dulu juga pernah suatu saat saya itu lagi ada tugas untuk merangkum siroh. Sementara saya kalau di rumah itu kan gendong Altan ini masih bayi, posisinya belum 6 bulan usianya. Saya gendong Altan sambil saya masak, sambil saya beres-beres, sambil saya jemur baju dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya juga harus merangkum siroh sebagai tugas pada waktu itu. Tapi kok waktu saya ngerangkum siroh itu Altan tuh gelisah aja gitu. Jadi dia ngerasa kok saya nyuekin dia. Pada akhirnya saya ajak ngobrol gitu. Kenapa? Altan pengen ikut belajar juga ya gitu. Altan pengen ikut baca siroh juga ya. Akhirnya saya bacakan sirohnya. Sebelum saya nulis tugas itu saya bacakan dulu gitu.
Saya kan tipenya suka storytelling ya, jadi kadang saya tuh suka heboh-heboh gitu cerita, "Ternyata gitu ada sahabat yang begini," dan itu saya ngomong sama anak bayi. Ketika saya cerita begitu, Altan itu matanya melihat saya itu seperti berbinar-binar gitu. Dia kayak dapat sesuatu yang wah wah gitu loh, ekspresi wajahnya itu. Jadi akhirnya, oh ternyata anak juga pengen ikut loh sama aktivitas kita. Ya udah diajak komunikasi. Kalaupun ibunya lagi mau menghafal, diajak menghafal. Nanti mungkin kita butuh waktu lama untuk bisa melihat buahnya, tapi ini ada kok. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah masa di mana anak kita itu sangat membahagiakan. Seperti misalnya tanpa kita suruh dia sholat sendiri, tanpa kita suruh dia ngaji sendiri, tilawah sendiri, menghafal Quran sendiri. Bisa jadi itu juga buah dari ikhtiar kita selama kesabaran mengasuh dia sewaktu masih kecil. Gitu ya. Jadi untuk Firda, bismillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, diberi amanah seorang anak, jangan disia-siakan. Ajak anak untuk aktivitas apapun, ajak ngobrol. Jadi jangan dijadikan beban. Bismillah, insya Allah bisa.